Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ubed. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Global ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Ya, baik di sini kelompok satu sendiri terdiri dari saya sendiri, Rofifa Nur Hasuna dengan RP belakang 002, tidak sendiri ditemani oleh rekan-rekan lainnya yaitu Septiani Chandra dengan RP 024, Nabila Aulia Rizky dengan RP 042, Lea Awabin Santoso dengan RP 049, Fahmia Nur Fauzia dengan RP 061, dan juga Rafiq Muhammad Haki dengan RP 08. Adapun latar belakangnya adalah bahwa investasi asing langsung atau FDI ini merupakan salah satu sumber penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara, di mana FDI ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan juga penciptaan lapangan kerja. Investasi langsung asing atau FDI di Indonesia sendiri pada tahun 2022 ini didominasi oleh sektor pertambangan logam dan juga pertambangan yang menghasilkan lebih dari 16 dolar US miliar dalam FDI yang sudah telah digabungkan. Namun tentunya investasi ini juga telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi yang berkelanjutan. Isu-isu lingkungan, dampak sosial terhadap masyarakat lokal, serta tata kelola transparan dan adil dalam pembagian keuntungan antara perusahaan dan juga negara telah menjadi topik hangat dalam konteks investasi ini. Pada beberapa titik, hubungan antara PT Freeport dan juga pemerintah Indonesia dinilai tegang, terutama dalam hal persyaratan baru terkait kepemilikan saham lokal dan juga revisi perjanjian tambang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah terdapat tiga. Yang pertama yaitu, apakah FDI ini berdampak terhadap PT Freeport di Indonesia? Yang kedua yaitu, apa saja syarat tertentu dalam memenuhi kebijakan FDI dalam suatu negara? Yang ketiga yaitu, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan PT Freeport di Indonesia dalam mengalokasikan investasi? Yang berikutnya yaitu tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui hasil dari analisis pengaruh FDI di PT Freeport Indonesia. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui syarat dari kebijakan FDI yang sudah diterapkan dalam suatu negara. Yang terakhir, yaitu untuk mengetahui kegiatan serta program apa saja yang sudah dilakukan PT Freeport di Indonesia dalam mengalokasikan investasi. Bisa di next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian tentang FDI sendiri adalah bentuk investasi internasional di mana suatu perusahaan dari suatu negara memperoleh atau mendirikan aset produktif seperti perusahaan, pabrik, atau proyek di negara lain. Selanjutnya ada syarat FDI, yang dimana di sini harus memenuhi berbagai syarat yang melibatkan aspek regulasi, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketiga adalah klasifikasi FDI. Ada dua, yang pertama FDI inward dan juga FDI outward, yang akan dibahas lebih detailnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Baik, untuk metodologi penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber dari penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, teks berita, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan karena membuat penelitian dapat lebih cepat, murah, dan fleksibel. Selain itu, eksplorasi juga dapat lebih luas dan mendalam. Next. Baik, untuk profil perusahaan, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Industry Indonesia. PT FI adanya kegiatan menambang dan adanya proses dalam biji yang dapat menghasilkan konsentrat yang memiliki kandungan tembaga emas dan perak. PT Freeport Indonesia melakukan pemasaran konsentrat menuju penjuru dunia, terutama smelter, tembaga dalam negeri yaitu PT Smelting. PT Freeport Indonesia beroperasi di dataran tinggi yang terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika di Provinsi Papua, Indonesia. Bisa di next. Saat ini PT Freeport Indonesia melakukan penambangan pada fase akhir tambang terbuka dalam Grasberg. PT Freeport Indonesia sedang mengerjakan beberapa proyek yang berada pada kawasan mineral Grasberg yang memiliki hubungan dengan adanya pengembangan dari beberapa tambang yang berada di bawah tanah dengan kadar yang cukup tinggi dan memiliki skala yang besar serta berumur panjang. Bisa di next.
Baik, selanjutnya adalah tentang investasi dan proyek pertambangan di Indonesia. Dengan penjelasan Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam melimpah yang tersebar di berbagai kawasan. Salah satunya adalah pertambangan. Pertambangan merupakan sektor yang mengeksplorasi hasil bumi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu seperti minyak, mineral, gas bumi, dan batu bara. Kegiatan pertambangan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Hal ini tentunya menarik para investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan pertambangan. Investasi pertambangan membutuhkan nilai investasi yang besar dan berjangka waktu lama. Waktu investasi pertambangan dapat berlangsung hingga 20 tahun tanpa perlu perpanjangan kontrak terhadap izin usaha pertambangan. Karakteristik investasi tersebut menjadikan sektor pertambangan seringkali menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu proyek pertambangan terbesar di Indonesia saat ini adalah dipegang oleh PT Freeport Indonesia atau PT FI. Boleh di next. Dan selain melakukan investasi dalam hal ekonomi, PT FI juga berinvestasi sosial di Kabupaten Mimika. PT FI membangun sekolah asrama Taruna Papua yang merupakan salah satu sekolah dengan konsep asrama terbesar di Papua. Dan selain itu juga PT FI mendirikan Papua Football Academy dan Papua Athletic Center. Hingga pada 2022 tercatat sebanyak 30 siswa Papua Football Academy tergabung dalam skuad U14. Proyek yang dilakukan oleh PT FI ini berupa eksplorasi, pertambangan, pemrosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak. Dan Freeport memiliki kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat dengan memulai operasi aset besar, berumur panjang, dan beragam secara geografis dengan potensi emas, tembaga yang terbukti dan signifikan. Hingga pada 1967, PT Freeport Indonesia didirikan untuk mengembangkan deposit tembaga dan emas di Papua, dan proyek itu berlangsung hingga saat ini dan semakin berkembang. Selanjutnya ada kemitraan PT Freeport dengan pemerintah di Indonesia serta pemberdayaan masyarakat lokal. Yang pertama adalah kemitraan dengan pemerintah di Indonesia. Ada perjanjian kontrak karya di mana PT Freeport beroperasi di bawah perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja hukum dan pajak untuk kegiatan tambang dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, ada kewajiban pajak dan kontribusi keuangan, di mana PT Freeport ini mematuhi kewajiban pajak dan memberikan kontribusi keuangan yang signifikan kepada pemerintah, termasuk royalti dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada komitmen pada pembangunan ekonomi nasional. PT Freeport terlibat dalam proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional seperti infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya ada yang pertama, program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Di sini PT Freeport menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk masyarakat lokal. Kegiatan ini mencakup pelatihan dalam bidang pertambangan, manajemen bisnis kecil, pertanian berkelanjutan, dan keterampilan teknologi. Yang kedua ada pendidikan. Perusahaan memberikan dukungan terhadap pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan bantuan pendidikan dasar. Hal ini mendukung upaya peningkatan kapasitas intelektual di komunitas tempat. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi lokal, di mana PT Freeport berkolaborasi dengan masyarakat lokal di sekitar dalam pengembangan ekonomi, termasuk proyek-proyek pertanian, koperasi usaha kecil, dan menengah. Ini membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selanjutnya pengembangan infrastruktur Freeport di Indonesia, di mana proyek pengembangan infrastruktur di sekitar PT Freeport Indonesia merupakan suatu inisiatif yang cukup penting untuk memperluas dan mendukung jalannya kegiatan produksi, transportasi, dan juga logistik. PT FI ini dalam ini juga sudah berinvestasi yang cukup signifikan dalam mengembangkan infrastruktur terutama di Kabupaten Mimika, baik dari segi infrastruktur fisik hingga sosial. Selain itu, lebih luas lagi, memang pengembangan infrastruktur ini selain bertujuan untuk mendukung pertumbuhan operasional, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi next. Adapun pengembangan infrastruktur fisik, yang pertama, PT FI sudah melakukan pembebasan lahan meliputi kawasan pengendapan Ajwa yang luasnya sekitar 30.000 hektar milik suku Komoro, di mana lahan ini sangat diperlukan untuk membangun fasilitas pendukung baru dan juga memperluas fasilitas pendukung yang sudah ada sebelumnya untuk kepentingan produksi. Freeport lebih dari 2.000 km di Kabupaten Mimika. Jalan-jalan ini menghubungkan lokasi tambang, pelabuhan, dan pemukiman penduduk, di mana infrastruktur jalan yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia ini sangat membantu untuk mempermudah akses masyarakat lokal ke lokasi tambang, pelabuhan, dan juga fasilitas kesehatan. Yang kedua,
PT FI juga telah memiliki pelabuhan laut di Mamaparay yang difungsikan untuk mengangkut biji tembaga dan juga konsentrat tembaga ke luar negeri. Pelabuhan ini memiliki kapasitas yang cukup besar, sekitar 12 juta ton per tahunnya. Di samping itu juga telah mendirikan bandara untuk memudahkan transportasi dari dan ke wilayah proyek. Hal ini untuk menunjang pergerakan perorangan, peralatan, dan juga persediaan yang efisien. Pembangunan infrastruktur transportasi yang dibangun oleh PT FI ini juga telah membantu mobilitas masyarakat lokal di Kabupaten Mimika. Yang ketiga, memiliki pembangkit listrik tenaga air di Sungai Aqua yang menghasilkan listrik sebesar 1.300 MW. Hal ini juga untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan memadai untuk operasi penambangan dan juga mendukung pembangunan infrastruktur secara keseluruhan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan konektivitas yang ada di sana, PT FI membangun jaringan telekomunikasi di Kabupaten Mimika untuk mendukung komunikasi dan koordinasi antara karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga konektivitas masyarakat lokal dengan dunia luar dapat berjalan dengan lancar. Bisa di next. Yang tadi sudah fisik, kemudian ini adalah pengembangan infrastruktur di bidang sosial, di mana yang pertama PT FI ini sudah berhasil mengembangkan infrastruktur di bidang sosial, seperti rumah sakit yang berada di Timika yang melayani karyawan dan masyarakat lokal setempat. Tentunya ini kontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat besar, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas yang diperuntukkan bagi para keluarga karyawan dan juga masyarakat lokal setempat di sana. Yang ketiga, PT FI ini juga menyediakan berbagai rumah ibadah di Kabupaten Mimika untuk memenuhi kebutuhan beribadah masyarakat lokal di sana. Dan yang terakhir, berbagai fasilitas olahraga juga sudah dibangun di Kabupaten Mimika untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat lokal. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia atau PT FI ini sudah mengembangkan lokasi perkotaan di wilayah tersebut dengan berbagai fasilitas yang lengkap lainnya, seperti toko, restoran, dan juga fasilitas-fasilitas rekreasi, di mana fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pekerja dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka selama proyek penambangan. Bisa di next. Manajemen risiko dan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan manajemen risiko dan keberlanjutan yang krusial. Dalam mengelola risiko, perusahaan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melibatkan pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat, keberlanjutan juga menjadi fokus utama dengan praktik pertambangan ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan tanggung jawab. Next. Dalam menghadapi regulasi global yang ketat, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manajer PT Freeport memegang peran kunci dalam memahami risiko masa depan dan mengambil langkah-langkah proaktif. Ini mencakup penguatan manajemen risiko, praktik pertambangan berkelanjutan, dan investasi dalam energi terbarukan. Penguatan hubungan dengan pihak berkepentingan bersama dengan transparansi dan komunikasi efektif menjadi elemen penting dalam menjaga kestabilan perusahaan dan memastikan keberlanjutan untuk masa depan. Baik, selanjutnya itu ada adaptasi Freeport dengan kondisi lokal di Indonesia. Nah, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah kewajiban investasi. Jadi pada tahun 2018, PT Freeport Indonesia menyetujui divestasi mayoritas saham dalam operasinya di Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah. Langkah ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kontrol Indonesia atas sumber daya alamnya. Nah, lalu yang kedua itu ada pengembangan tenaga kerja lokal. Jadi perusahaan ini fokus pada pembangunan tenaga kerja lokal yang berkualitas, menyediakan pelatihan dan peluang pekerjaan bagi warga Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada komitmen lingkungan dan sosial. Jadi PT Freeport Indonesia telah berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ini mencakup investasi dalam perlindungan lingkungan, pengembangan masyarakat, dan penanganan masalah sosial terkait dengan operasinya. Lalu yang keempat, itu ada pengembangan infrastruktur. Jadi PT Freeport Indonesia telah berkontribusi pada pengembangan infrastruktur lokal, mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya. Kita lanjut. Jadi di sini ada kesimpulan, mohon maaf. Di sini ada kesimpulan. Hasil dari penelitian studi kepustakaan kelompok kami terkait kebijakan foreign direct investment yang diterapkan pada PT Freeport Indonesia
adalah bukti. Maaf. Nah, bahwa kebijakan CFDI atau Foreign Direct Investment dari PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan dan ekspor mineral. Nah, dampak positifnya meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara melalui royalti dan pajak, serta transfer teknologi. Namun, perlu diakui bahwa ada sejumlah tantangan dan isu yang perlu diperhatikan. Namun, secara keseluruhan, meskipun kebijakan FDI dari PT Freeport Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan transfer teknologi. Nah, kesimpulan singkat yang dapat diambil adalah bahwa keseimbangan antara manfaat ekonomi dan tantangan lingkungan serta isu sosial harus diperhatikan dengan cermat. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa FDI ini tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Gitu, saya lanjut. Nah, di sini yang terakhir itu ada saran. Jadi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas. Jadi mendorong Freeport untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan operasional, memastikan adanya akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dan pematuhan terhadap regulasi. Yang kedua itu ada dampak lingkungan, memastikan implementasi praktik pertambangan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Memperketat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban lingkungan oleh PT Freeport. Yang ketiga itu manfaat sosial dan ekonomi lokal. Jadi memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari investasi ini dirasakan oleh masyarakat lokal secara adil, mendorong program pengembangan komunitas dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat itu ada regulasi dan kontrak. Jadi meninjau dan memperbarui regulasi terkait investasi pertambangan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi kepentingan nasional, mengevaluasi kembali kontrak investasi untuk memastikan kesetaraan dan manfaat bersama. Yang kelima itu ada diversifikasi ekonomi, jadi mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah yang terkena dampak, sehingga tergantung pada sektor ekonomi yang lebih luas dan tidak hanya terfokus pada pertambangan. Gitu. Baik, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang masih kurang jelas. Mungkin ada sebagian dari anggota kelompok kami ini yang presentasinya mungkin masih acak-acakan, ngomongnya apa gimana, termasuk saya pribadi. Mohon maaf sebelumnya. Jadi mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.